Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapkan hati, nyalakan imajinasi. Mari, kita mulai ceritanya. Wanita asal Australia rela mualaf demi menikahi pria Indonesia penjual bubur ayam. Namaku Audrey Thompson. Aku lahir dan besar di Brisbane, Australia. Hidupku biasa saja, kalau tidak mau dibilang membosankan. Bangun pagi, kerja seharian, pulang larut, makan sendirian, lalu tidur. Aku punya segalanya. Mobil mewah, apartemen di tengah kota, pekerjaan bergaji tinggi. Tapi anehnya, aku tetap merasa kosong. 3 minggu lalu, kantor pusat menugaskanku ke Indonesia. Proyek besar, katanya. Aku mengangguk saja. Aku tidak terlalu peduli proyeknya tentang apa. Yang penting, ada jeda dari rutinitas yang melelahkan. Pagi itu, aku turun dari mobil sewaan di salah satu sudut kota Jakarta. Supir kantor terlambat menjemput, dan aku belum sarapan. Perutku sudah mengeluh sejak tadi. Jalanan masih basah sisa hujan semalam. Tapi suasananya hangat dan ramai. Orang-orang bergegas ke tempat kerja. Anak-anak berseragam menyeberang. Dan di ujung trotoar kulihat satu gerobak dengan payung besar berwarna biru pudar. Tertulis, bubur ayam tegar. Aku mendekat, karena aroma kuah ayam dan daun bawang menyeruak dari sana. Di balik gerobak itu, berdiri seorang pria berkaus abu-abu, celana hitam longgar, dan senyum yang sulit dijelaskan. Ia tidak tampan seperti aktor di televisi, tapi ada sesuatu di wajahnya yang tenang, nyaman. "Selamat pagi, Mbak. Mau bubur?" katanya sambil mengaduk panci besar. Aku tersenyum kecil. "Yes, please. 1 portion." Dia menoleh sebentar, lalu tertawa. "Wah, bule ya, tapi lancar ngomongnya. Lagi jalan-jalan? Kerja?" Jawabku sambil duduk di bangku plastik dekat gerobak. "Saya baru datang 3 hari lalu." Dia mengangguk. "Saya tegar. Sudah 6 tahun jualan bubur di sini." "Mbaknya tinggal di mana?" "Hotel dekat sini." "Saya Audrey," jawabku. "Kamu selalu jualan di tempat ini?" "Setiap hari. Dari jam 5 pagi sampai jam 10. Habis itu ngantar adik sekolah," katanya sambil menyerahkan semangkuk bubur. Hangat. Ada suwiran ayam, kerupuk, kacang kedelai, dan sejumput bawang goreng di atasnya. Aku mencoba suapan pertama. Lembut, gurih, dan hangat. "Ini enak sekali. Lebih enak dari makanan hotel." Tegar tertawa lagi. "Kalau gitu besok sarapan." "Di sini lagi ya." Entah kenapa, aku mengangguk. Kami mengobrol sebentar lagi. Ia bercerita tentang ibunya yang sudah tiada, tentang adiknya yang sedang sekolah kejuruan, dan tentang mimpinya punya warung bubur sendiri. Tidak muluk-muluk. Sederhana saja. Aku tidak tahu harus berkata apa. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku merasa kecil. Di Australia, orang sepertinya berlomba-lomba terlihat penting. Di sini, pria itu hanya ingin bisa menyekolahkan adiknya dan membangun dapur yang lebih layak. Tapi ia bahagia. Itu jelas terlihat. Setelah menghabiskan buburku, aku pamit. Ia menatapku sambil berkata, "Terima kasih, Mbak Audrey. Hati-hati ya." Hari itu aku pergi ke kantor dengan perasaan berbeda. Entah karena buburnya, atau karena senyum tegar. Tapi ada yang menghangat di dada. Dan sejak hari itu, aku kembali lagi. Setiap pagi, awalnya untuk bubur, lalu untuk obrolan, lalu untuk dirinya. 1 minggu kemudian, aku tahu bahwa aku tak lagi sekadar mencari sarapan. Aku sedang mencari bagian dari diriku yang hilang. Dan mungkin, baru sekarang aku menemukannya. Kantor cabang perusahaan tempatku bekerja terletak di gedung tinggi di pusat kota. Dari luar tampak modern dan profesional. Tapi begitu masuk, suasananya berbeda. Ruangannya sempit, sirkulasi buruk, dan sistem kerjanya kacau.
Hari pertamaku di kantor diwarnai dengan wajah-wajah yang terlihat bosan dan atasan yang terlalu banyak bicara, tapi sedikit mendengar. Namanya Pak Herman. Kepala divisi operasional. Rambutnya tipis, perutnya buncit, dan cara bicaranya seperti orang yang tidak pernah salah. Saat pertama kali memperkenalkan diri padaku, dia menyebutkan gelar dan jabatannya sambil berdiri tegap, seolah-olah sedang memberi hormat kepada dirinya sendiri di depan cermin. Di sini, semua orang ikut aturan. Saya Bu Audrey. Kalau ada masalah, bicarakan dulu ke saya. Jangan langsung ambil keputusan. Kita ini tim, katanya sambil menyodorkan tangannya. Aku menjabatnya, lalu mengangguk. Saya hanya ingin pekerjaan ini berjalan baik, Pak. Tidak lebih. Beberapa staf lainnya tampak ramah. Ada Rina dari bagian keuangan yang suka cerita soal anaknya. Ada Joko dari bagian logistik yang sering mengeluh soal gaji. Tapi selebihnya, kantor ini terasa seperti tempat yang kehilangan semangat. Setiap hari aku berangkat pagi, sarapan bubur di trotoar, lalu ke kantor. Dan setiap hari pula aku menyadari satu hal. Aku lebih menikmati 10 menit duduk di bangku plastik dekat gerobak tegar, dibandingkan 8 jam duduk di balik meja kantor dengan laporan yang tak pernah ada habisnya. Di kantor, aku merasa terkurung. Di dekat gerobak bubur, aku merasa bebas. Suatu hari, Pak Herman mengajakku rapat mendadak. Dia menunjukkan grafik penjualan yang turun dan mulai menyalahkan tim. Ini pasti gara-gara konsep baru dari pusat. Terlalu rumit. Audrey, kamu dari pusat. Kamu yang bikin. Jelaskan ke kami sekarang. Nada suaranya kasar. Matanya menyipit, menyudutkanku. Aku menjelaskan pelan-pelan bahwa program tersebut masih uji coba dan belum ada data valid. Tapi ia tidak peduli. Ia hanya butuh seseorang untuk disalahkan. Rapat berakhir dengan kekesalan yang ditahan-tahan. Aku berjalan keluar ruangan, turun ke lantai dasar, dan duduk di bangku lobi. Di luar jendela, langit mulai mendung. Jakarta seperti meniru suasana hatiku. Sore itu, saat pulang ke hotel, aku sengaja melewati tempat Tegar berjualan, walaupun sudah lewat jam jualannya. Gerobaknya sudah ditutup. Hanya ada sisa jejak roda di atas trotoar basah. Entah kenapa, aku merasa kecewa. Besok paginya, aku datang lebih pagi dari biasanya. Dan benar saja, Tegar sedang menata mangkuk-mangkuk plastik dan membersihkan panci. Pagi, Mbak Audrey. Tumben cepat? Aku duduk di bangku. Butuh sarapan cepat hari ini. Tegar tertawa. Lagi stres ya? Aku mengangguk. Orang-orang di kantor tidak mudah diajak kerja sama. Dia tidak banyak bertanya. Hanya menyendokkan bubur ke mangkuk seperti biasa. Menaburkan bawang goreng. Dan menyodorkannya padaku. Makan dulu. Nanti ceritanya ngalir sendiri. Aku makan dalam diam. Tapi perasaan itu muncul lagi. Tenang, nyaman, tidak dihakimi, tidak dipaksa jadi siapapun. Setelah buburnya hampir habis, Tegar bicara. Dulu saya juga pernah kerja di kantor, Mbak. 2 tahun di toko retail. Bosnya galak, kerjanya sampai malam, gaji telat terus. Akhirnya saya keluar, buka gerobak ini. Aku menatapnya. Nggak takut gagal? Dia menggeleng. Kalau gagal ulang lagi. Tapi minimal saya bahagia. Bisa ketawa tiap hari. Bisa lihat langit. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Selama ini aku selalu mengejar target. Angka, laporan, bonus akhir tahun. Tapi sekarang, duduk di bangku plastik ini, aku mendengar seseorang bilang, bisa lihat langit saja sudah cukup. Malamnya di hotel, aku menatap langit dari jendela kamar. Aku ingat ucapan Tegar. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa tidak sendirian. Pagi itu aku datang sedikit lebih lambat dari biasanya. Jalanan padat dan sopir taksi online salah ambil jalur. Saat aku tiba di tempat Tegar berjualan, bangku plastik sudah hampir penuh. Ada ibu-ibu, tukang ojek, dan 2 anak kecil yang tertawa sambil berebut kerupuk. Aku berdiri sebentar, menunggu salah satu bangku kosong. Tegar melihatku, mengangguk kecil,
lalu menyodorkan mangkuk bubur dari kejauhan. "Satu porsi spesial, Mbak Audrey," katanya sambil tersenyum. Aku mengambilnya, duduk di trotoar yang agak bersih, dan mulai makan. Udara pagi masih sejuk, dan aroma kuah ayam seperti biasa membawa ketenangan. Tegar menyusul duduk di dekatku setelah semua pelanggan selesai. "Capek, ya?" tanyanya. Aku mengangkat bahu. "Sedikit, tapi lebih ke pikiran yang penuh." Ia diam sebentar, lalu berkata, "Kalau pikiran penuh, coba lihat langit. Kosong tapi luas. Jadi lega." Aku tertawa pelan. "Kamu seperti buku motivasi berjalan. Tahu nggak?" Tegar ikut tertawa. Tapi kali ini tawanya cepat mereda. Ia menatap ke depan, ke arah jalan, lalu berkata pelan, "Mbak Audrey, boleh saya tanya sesuatu, tapi jangan tersinggung." Aku menoleh. "Tanya saja." "Kenapa Mbak Audrey selalu balik lagi ke sini?" Pertanyaan itu membuatku terdiam sejenak. Aku tidak langsung menjawab, karena aku sendiri tidak punya kalimat pasti untuk menjelaskannya. Bukan cuma karena buburnya, bukan juga karena lokasi ini dekat hotel, tapi karena dirinya. "Karena di sini tenang," jawabku akhirnya. "Dan karena kamu." Tegar menoleh, tampak bingung. "Maksudku, kamu selalu bicara dengan jujur. Kamu gak berpura-pura jadi orang lain. Itu jarang aku temukan di tempatku." Dia tertunduk sebentar, lalu mengangguk. Tidak menanggapi lebih jauh. Hari itu kami tidak bicara banyak lagi. Tapi keesokan paginya, ia menyapaku lebih hangat. Dan setiap pagi setelahnya, obrolan kami makin panjang. Kadang tentang makanan Indonesia, kadang soal keluarganya, kadang soal kebiasaan orang bule yang menurutnya aneh. Sampai suatu pagi, aku memberanikan diri bertanya, "Tegar, kamu salat tiap hari, ya?" Dia sedang menuang air dari termos ke gelas. Plastik saat kutanya begitu. Ia tidak terkejut, hanya mengangguk pelan. 5 kali sehari." "Kenapa kamu lakukan itu terus-menerus? Bukannya capek?" Ia duduk. "Salat bukan soal capek atau enggak. Itu cara saya bicara sama Allah. Ngeluh, minta tolong, minta tenang." Aku merenung sejenak. "Kamu percaya Tuhan dengar semua itu?" Tegar tersenyum. "Kalau nggak percaya, buat apa saya lakuin tiap hari?" Diam. Angin pagi berhembus pelan. Aku tidak tahu kenapa pertanyaan itu keluar dari mulutku. Tapi aku tahu, sejak beberapa hari ini, aku sering bertanya tentang hidup, tentang keyakinan, tentang arah. Dan Tegar selalu menjawab dengan kalimat-kalimat sederhana, tapi masuk akal. Bukan memaksa, bukan menggurui. Hari-hari berlalu, dan aku mulai membaca banyak hal. Tentang Islam, tentang makna salat, tentang mengapa orang puasa, dan kenapa mereka menutup aurat. Semua itu kulakukan diam-diam, di kamar hotel, lewat ponsel. Sampai suatu malam aku menelpon ibuku di Brisbane. Ia sudah lama penasaran kenapa aku betah di Indonesia. "Mom, I met someone," kataku. Ibuku terdiam sejenak di seberang. "He's not a businessman. He's a street food seller. Tapi dia baik, jujur dan tenang. Namanya Tegar." Ibuku tak langsung menjawab, tapi suaranya terdengar lembut. "Kalau dia bisa membuatmu merasa pulang, walaupun kamu di negeri jauh, mungkin dia memang pantas untuk dicintai." Aku menahan napas. "Dan satu lagi, Mom," lanjutku. Aku mulai tertarik dengan keyakinannya. Bukan karena dia memaksa, tapi karena aku merasa ada yang hilang dari hidupku selama ini. Dan sekarang aku seperti menemukannya kembali. Ibuku menangis pelan, tapi bukan karena marah. Ia hanya terharu. "Kami akan tetap sayang kamu, Aud. Agamamu, pilihanmu, semua milikmu. Kami percaya kamu tahu apa yang terbaik." Setelah telepon ditutup, aku menangis. Tapi rasanya bukan tangisan kehilangan. Itu tangisan lega. Hari berikutnya, aku kembali duduk di bangku plastik di samping gerobak bubur. Dan kali ini, aku menatap Tegar lebih lama dari biasanya. Lalu berkata, pelan,
Kalau aku ingin tahu lebih banyak tentang Islam, kamu bisa ajari. Aku, Tegar terdiam, lalu tersenyum. Dengan senang hati, Mbak Audrey. Hari-hari setelah itu terasa berbeda. Di kantor, aku tidak lagi hanya fokus pada laporan atau rapat yang membosankan. Aku lebih sering mencari waktu luang untuk membaca buku-buku yang kutemukan di internet tentang Islam. Beberapa kali, aku mengajak Tegar berbicara tentang hal-hal yang lebih dalam, dan ia dengan sabar menjelaskan setiap pertanyaanku. Tegar tidak pernah terburu-buru menjawab, tidak pernah menghakimi, hanya memberi penjelasan yang jelas dan sederhana. Aku jadi tahu bahwa salat adalah cara untuk mendekatkan diri pada Tuhan, bukan hanya sekadar kewajiban. Aku tahu bahwa puasa itu bukan hanya menahan lapar, tetapi juga belajar sabar dan berempati pada orang yang kurang beruntung. Namun, semakin dalam aku mendalami, semakin aku merasa terjepit. Aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa langkahku ini akan mengubah banyak hal. Di kantor aku merasa terasingkan. Mereka tidak tahu apa yang aku lakukan di luar jam kerja. Mereka tidak tahu bahwa aku tengah mempelajari hal yang tak banyak dipahami orang di lingkungan mereka. Aku merasa seperti dua dunia yang berbeda. Suatu pagi, Rina, teman sekantorku, mendekatiku saat sedang menunggu lift. "Audrey, kamu kenapa akhir-akhir ini terlihat lebih tertutup?" Tanyanya dengan nada khawatir. "Ada masalah di rumah atau dengan pekerjaan?" Aku ragu sejenak, menatap wajahnya yang penuh kepedulian. "Enggak, Rina. Aku cuma butuh waktu untuk sendiri. Banyak hal yang sedang aku pikirkan." Tapi dia tidak puas dengan jawaban itu. "Kamu enggak kelihatan bahagia, Audrey. Kamu selalu telat datang ke kantor, terus pulang cepat. Ada yang enggak beres, kan?" Aku terdiam. Rina sudah seperti teman, dekat, tapi aku tidak bisa mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Aku hanya bisa tersenyum tipis. Aku hanya perlu sedikit waktu untuk menemukan jalan. Di dalam hati, aku tahu bahwa aku sedang berada di persimpangan jalan yang besar. Aku tidak bisa membiarkan diriku terjebak antara dua dunia yang saling bertentangan. Aku harus memilih. Kembali ke tempat Tegar berjualan bubur, aku merasa lebih tenang. Setiap hari ia selalu ada di sana, menunggu di bawah payung biru yang sudah mulai pudar warnanya. Ia tidak pernah menghakimi apapun yang aku lakukan. Seakan-akan, tempat itu adalah dunia yang hanya milikku dan Tegar. Pagi itu, setelah aku duduk dan menerima seporsi bubur ayam, aku bertanya lagi pada Tegar. "Tegar, kamu nggak merasa kesepian? Nggak sih kalau hidup cuma seperti ini? Cuma jualan bubur? Nggak punya banyak ambisi atau impian besar?" Tegar meletakkan sendoknya dan menatapku dengan tatapan yang tenang. "Kesepian itu pilihan, Mbak Audrey. Kalau kita merasa kesepian, berarti kita nggak tahu cara bersyukur. Ada banyak hal yang bisa kita syukuri, seperti udara, hujan, orang-orang yang kita sayangi, atau bahkan secangkir bubur." Aku mengangguk perlahan. Meskipun jawabannya sederhana, tapi rasanya seperti jawaban yang selama ini aku cari. Aku mulai mengerti bahwa kebahagiaan itu tidak harus datang dari hal-hal besar. Kebahagiaan itu datang dari melihat hidup dengan cara yang sederhana dan penuh rasa syukur. Hari itu, aku melangkah dengan lebih ringan. Kembali ke kantor, aku merasa sedikit lebih tegar, punya keputusan yang lebih jelas di kepala. Aku tidak tahu apakah keputusan itu benar atau tidak, tetapi yang aku tahu, aku sedang berada di jalur yang tepat untuk menemukan kedamaian. Di malam hari, aku memutuskan untuk menelpon ibuku di Australia. Suaranya terdengar cemas saat aku memberitahukan niatku untuk memeluk Islam. "Audrey, kenapa tiba-tiba kamu memutuskan untuk seperti itu? Bukannya kamu sudah nyaman dengan hidupmu yang sekarang?" Aku menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Aku merasa ada yang hilang, Mom. Aku mencari sesuatu yang lebih besar, yang lebih berarti. Aku ingin hidup yang lebih sederhana, yang lebih dekat dengan Tuhan. Aku ingin menjadi lebih baik." Ada keheningan di ujung telepon. "Kami selalu mendukungmu, Aud. Tapi kamu harus ingat, apapun keputusanmu, kami ingin kamu bahagia." Itulah yang akhirnya membuatku semakin yakin. Mungkin ini bukan langkah yang mudah. Mungkin banyak yang tidak akan mengerti. Tapi aku tahu, satu hal, ini adalah langkah yang harus kuambil.
Hari berikutnya, aku kembali ke tempat Tegar berjualan. Aku merasa bahwa tempat ini sudah menjadi bagian dari hidupku. Aku merasa seperti di rumah sendiri. Tegar duduk di sebelahku setelah menyelesaikan pesanan pelanggan. Mbak Audrey, kamu yakin dengan keputusanmu? Aku mengangguk. Aku yakin, Tegar. Aku ingin menjadi bagian dari hidup ini, dari hidup yang lebih sederhana. Aku ingin memahami lebih dalam apa yang kamu percayai. Tegar tersenyum lebar. Selamat datang di jalan ini, Mbak Audrey. Itulah pertama kalinya aku merasa tidak takut lagi. Takut akan perubahan. Takut akan apa yang orang lain pikirkan. Aku merasa bebas. Dan mulai hari itu, aku lebih mendalami Islam. Aku memulai dengan niat yang tulus, tanpa paksaan dari siapapun. Aku menjalani langkah demi langkah dengan keyakinan baru, yang membawa kedamaian di hatiku. Keputusan untuk menjadi mualaf memang bukan hal yang mudah. Setiap hari, aku merasa semakin dekat dengan Tegar, tapi semakin jauh dari dunia lamaku. Di kantor, teman-temanku mulai memperhatikan perubahan diriku. Mereka tidak tahu persis apa yang terjadi, tapi aku bisa merasakan ketegangan itu di antara kami. Suatu hari Rina, yang mulai curiga, bertanya lagi, Audrey, ada yang berubah denganmu ya? Kamu nggak pernah cerita soal ini sebelumnya. Aku tersenyum tipis, mencoba menutupi kegelisahan yang mulai tumbuh. Aku cuma ingin mencari kedamaian, Rina. Mungkin aku nggak akan pernah bisa menjelaskan ini sepenuhnya, tapi aku merasa lebih tenang dengan jalan yang aku pilih. Rina mengangguk, tapi sorot matanya sedikit tajam. Aku ngerti kok. Tapi kamu harus hati-hati, Audrey. Kamu jangan sampai menyesal. Hidup di negara ini, dengan agama yang berbeda, bisa jadi lebih sulit dari yang kamu bayangkan. Aku hanya terdiam. Kata-kata Rina bukan tanpa dasar. Aku sudah tahu bahwa memilih jalan ini berarti harus menghadapi banyak tantangan. Tidak hanya dari lingkungan, tetapi juga dari dalam diriku sendiri. Setiap hari ada rasa ragu yang datang begitu saja. Aku bertanya-tanya, apakah aku benar-benar siap untuk menjalani hidup yang baru ini? Tegar tidak pernah menambah beban pikiranku. Dia selalu ada untuk memberi dukungan, tanpa memaksakan apapun. Setiap langkah yang kamu ambil, Mbak Audrey, pasti ada ujian. Jangan takut kalau kamu merasa lelah atau ragu. Semua ini akan terbayar dengan kebahagiaan yang lebih besar nanti. Aku menatapnya lama, merasa terharu. Tegar, yang hidup dengan cara yang sederhana, ternyata punya pemahaman yang sangat dalam tentang hidup. Mungkin aku harus banyak belajar darinya. Namun, ujian tidak hanya datang dari dalam diri sendiri. Ujian itu datang lebih keras dari lingkungan sekitar. Seiring berjalannya waktu, aku mulai menerima reaksi dari orang-orang terdekatku yang tidak setuju dengan keputusanku. Mereka menganggap aku berubah menjadi orang yang tidak mereka kenal lagi. Suatu malam, aku menerima telepon dari ayahku. Suaranya terdengar tegas, lebih tegas dari biasanya. Audrey, apa yang kamu lakukan ini benar-benar gila. Kami nggak bisa menerima keputusanmu untuk pindah agama. Itu bukan bagian dari keluarga kita. Kami tidak bisa menganggapmu serius kalau kamu memilih jalan yang salah. Darahku seperti membeku mendengar kata-kata ayah. Aku tahu ini bukan hanya masalah keyakinan. Ini tentang harapan-harapan mereka terhadapku. Mereka sudah merencanakan hidupku, menginginkan aku sukses dalam dunia yang telah mereka pilihkan. Tapi aku tahu, aku tidak bisa mengikuti jalan mereka jika hatiku tidak ada di sana. Ayah, aku minta maaf kalau ini membuatmu kecewa. Tapi ini bukan keputusan yang aku buat begitu saja. Aku merasa inilah yang terbaik untuk hidupku sekarang. Jawabku dengan suara bergetar. Ada keheningan panjang di ujung telepon. Aku bisa mendengar napasnya yang berat. Aku tidak tahu lagi bagaimana melanjutkan pembicaraan ini, Audrey. Tapi kamu harus tahu, kamu tidak akan pernah benar-benar diterima di sini lagi. Tidak dengan keputusanmu ini. Telepon itu berakhir begitu saja, meninggalkan luka yang dalam. Aku merasa terasing dari keluarga. Aku tahu, mereka tidak akan bisa menerima pilihanku. Aku hanya bisa berharap waktu yang akan menjelaskan semuanya. Di sisi lain, Tegar tetap ada, memberi dukungan tanpa banyak kata. Mbak Audrey, tidak perlu
terburu-buru. Semua orang punya waktu untuk belajar dan memahami. Kami, keluarga Muslim, sudah lama menghadapi ujian ini. Yang penting, kamu punya niat yang tulus. Hari demi hari, aku mulai mengerti bahwa ujian terbesar dalam hidup bukan datang dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Hati yang sering ragu, perasaan takut akan penolakan, semua itu adalah ujian yang harus kutempuh. Di tempat Tegar berjualan, aku merasa sedikit lebih tenang. Meskipun ada banyak hal yang masih harus kuhadapi, ada sesuatu yang menyentuh hatiku. Ketenangan di sini, di tempat sederhana ini, seolah memberi penghiburan atas segala yang kurasakan. Aku tahu, aku tidak sendiri. Suatu pagi, ketika aku duduk menunggu bubur ayamku, Tegar datang dan duduk di sebelahku. Mbak Audrey, aku tahu ini berat, tapi apapun yang kamu pilih, kamu tetap manusia yang punya hak untuk bahagia. Aku menatapnya, lalu mengangguk pelan. Aku merasa sudah membuat keputusan yang benar, Tegar. Tapi aku nggak bisa menghindar dari kenyataan. Semua berubah, dan aku merasa kehilangan banyak hal. Tegar menyentuh tanganku dengan lembut. Keputusan ini memang akan mengubah banyak hal, Mbak. Tapi yang paling penting, kamu tetap memilih hidup dengan hati yang penuh keyakinan. Aku tersenyum tipis. Kata-kata Tegar selalu seperti angin segar yang membawa kedamaian. Terkadang, aku merasa bahwa di dunia ini, hanya ada beberapa orang yang bisa memberikan ketenangan dalam kehidupan yang penuh gejolak. Tegar adalah salah satunya. Keesokan harinya, aku mengunjungi masjid untuk pertama kalinya. Aku ingin belajar lebih banyak tentang Islam, tentang bagaimana menjalani hidup sesuai dengan ajarannya. Tegar menemaniku, memberikan penjelasan setiap langkah yang kuambil. Tidak ada paksaan. Semua terjadi begitu alami, seolah aku sudah berada di tempat ini sejak lama. Tegaran telah menjadi bagian dari hidupku, dan setiap hari aku merasa semakin dekat dengan keyakinanku sendiri. Walaupun banyak ujian yang harus kuhadapi, aku tidak takut. Aku tahu, jalan ini adalah jalan yang akan membawa aku menuju kedamaian yang sesungguhnya. Hari-hari menjelang pernikahan semakin terasa penuh ketegangan. Di satu sisi, aku merasa yakin dengan langkah yang kutempuh. Di sisi lain, keraguan mulai datang lagi, menguji setiap keputusan yang telah aku buat. Aku sudah memilih jalan ini, memilih Tegar, memilih hidup sederhana di pinggir jalan ini, namun terkadang aku merasa takut akan apa yang akan datang selanjutnya. Pernikahan kami direncanakan sederhana, di depan rumah Tegar. Kami ingin menghindari keramaian dan hiasan mewah. Tegar tidak menginginkan itu, dan aku pun tak ingin terlalu memusingkan detail yang tidak penting. Aku ingin lebih fokus pada makna dari pernikahan itu sendiri, bukan pada pesta yang penuh dengan kemewahan. Namun, meski begitu aku tahu ada banyak yang akan bertanya. Ada banyak yang tidak akan mengerti. Bagaimana bisa seorang wanita seperti aku, yang terbiasa dengan kehidupan mewah di Australia, memilih hidup seperti ini? Mengapa aku rela meninggalkan segalanya untuk seorang pria yang sederhana, penjual bubur ayam di pinggir jalan? Aku tahu, banyak yang tidak akan mengerti. Suatu pagi, aku duduk sendiri di tepi jalan sambil menunggu Tegar. Matahari pagi mulai menyinari jalanan yang sepi, dan aku merasa hening sekali. Tegar datang beberapa menit kemudian, seperti biasa, membawa secangkir teh hangat untukku. Kami duduk bersama, menikmati pagi yang tenang itu. Mbak Audrey, ada yang bikin kamu kelihatan serius banget pagi ini? Ada yang kamu pikirin? Tegar bertanya, sambil menatapku dengan tatapan yang lembut. Aku menarik napas panjang. Tegar, aku merasa banyak hal yang belum jelas. Aku nggak tahu, banyak orang yang nggak akan setuju dengan keputusan kita. Aku nggak tahu apakah aku siap menghadapi itu semua. Tegar menyentuh tanganku, memberikan rasa tenang yang selalu ia bawa. Kita nggak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan, Mbak. Tapi kalau kita yakin dengan keputusan kita, itu sudah cukup. Jangan biarkan kekhawatiran itu menghalangi kebahagiaan kita. Aku menatapnya, merasakan kehangatan dalam kata-katanya. Tegar selalu tahu bagaimana mengatasi setiap kegelisahan yang kurasakan. Ia berbicara dengan hati yang tulus,
Dan aku tahu, ia tidak pernah menginginkan apapun selain kebahagiaan untuk kami berdua. Aku tahu, jawabku pelan. Tapi, Tegar, ini bukan hanya soal kita berdua. Ini tentang keluargaku, teman-temanku, dan semua yang sudah aku tinggalkan. Tegar tersenyum. Semua orang punya jalan hidupnya sendiri. Kamu nggak bisa terus hidup dengan bayang-bayang masa. Lalu, kamu harus memilih jalan yang membawa kamu ke kebahagiaan, Mbak. Kata-kata itu kembali menenangkan pikiranku. Aku merasa sedikit lebih ringan. Aku sudah membuat keputusan besar, dan ini adalah langkah yang harus kuambil. Meski ada banyak yang harus kuhadapi di depan, pernikahan kami pun tiba. Di depan rumah Tegar yang sederhana, kami mengucapkan janji suci di hadapan keluarga kecil Tegar, beberapa teman dekat, dan para tetangga yang ikut menyaksikan. Tidak ada kemewahan, tidak ada dekorasi mewah, hanya kebahagiaan yang sederhana. Aku mengenakan hijab putih, dan Tegar mengenakan baju pengantin tradisional yang sederhana, tetapi itu semua terasa begitu indah. Saat aku berdiri di sisi Tegar, aku merasa damai. Aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Ini adalah hidupku, dan aku memilih untuk menjalaninya dengan hati yang penuh keyakinan. Ketika akad nikah selesai, dan aku resmi menjadi istri Tegar, aku merasa bahwa langkah yang kuambil adalah langkah yang tepat. Tegar menggenggam tanganku erat, dan aku tahu, dengan dirinya di sisiku, aku tidak perlu takut lagi menghadapi dunia. Setelah itu, acara makan bersama dimulai. Kami duduk di bawah payung biru, di tempat yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Teman-teman dan keluarga yang hadir tampak bahagia. Tegar tersenyum melihat semua orang yang datang untuk merayakan hari bahagia kami. Meskipun sederhana, suasananya terasa hangat dan penuh cinta. Di tengah acara, aku menerima pesan singkat dari ibuku di Australia. Kami tidak bisa hadir, Audrey, tapi kami selalu berharap yang terbaik untukmu. Semoga kamu menemukan kebahagiaan yang sejati. Air mata tiba-tiba menggenang di mataku. Aku tahu, mungkin aku tidak akan pernah bisa mengubah pandangan orang tuaku. Namun, aku merasa, aku sudah memilih jalan yang benar. Ini adalah hidupku, dan aku akan menjalaninya dengan penuh rasa syukur. Aku menatap Tegar yang melihatku dengan tatapan penuh kasih. Aku nggak pernah menyesal, Tegar. Aku bahagia memilih hidup seperti ini. Aku bahagia bersamamu. Tegar tersenyum, lalu memegang tanganku. Aku juga bahagia, Mbak Audrey. Kita akan terus berjalan bersama, apapun yang terjadi. Hari itu, aku merasa bahwa hidupku sudah penuh. Aku tidak butuh lebih dari ini. Tidak ada yang lebih penting selain menjalani hidup dengan hati yang penuh kebahagiaan dan keyakinan. Aku tahu, jalan yang aku pilih mungkin tidak akan selalu mudah, tapi aku siap untuk menjalani setiap langkahnya. Dan aku belajar satu hal yang sangat berharga. Kebahagiaan sejati bukan datang dari kemewahan atau apa yang orang lain pikirkan, tetapi dari keputusan hati yang tulus, yang membawa kedamaian dalam hidup. Dengan ini, cerita ini berakhir. Semoga kisah Audrey dan Tegar memberikan pesan yang bermanfaat dan menyentuh hati.